Bahasa Indonesia kelas 3 SD, tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kedua, peserta didik mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Pengertian dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita singkat dengan KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, fiksi atau tidak nyata. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral tersebut, kita harus membaca dongeng dengan berulang-ulang. Pesan moral dari dongeng biasanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Kedua, bisa dilihat di akhir cerita. Ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua, latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. Keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Karakter tokoh dalam dongeng. Berdasarkan karakter tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang berwatak baik. Yang kedua ada antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Ketiga ada tritagonis. Tritagonis yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, teman-teman, selanjutnya marilah kita simak dongeng berikut ini yang berjudul Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan, tinggallah 2 pohon yang bersahabat dekat. Sejak kecil, mereka bermain bersama setiap harinya. Ya, pohon tomat dan pohon mangga bersahabat sangat dekat. Mereka bukan hanya bermain bersama, tetapi juga sering saling curhat tentang keadaan masing-masing. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Hal ini dikarenakan pohon tomat tidak bisa mengikuti pertumbuhan pohon mangga. Pohon tomat yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga akhirnya merasa minder melihat dirinya. Perbedaan tinggi dan besar pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, tomat bangun dan menyadari ada yang berubah dalam tubuhnya. Dia pun melihat bahwa ternyata dia sudah berbuah. Ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Pohon tomat dengan bangganya menemui pohon mangga dan memamerkan buahnya.
Pohon mangga yang memang belum waktunya berbuah pun iri dengan buah yang tumbuh di pohon tomat. Pohon mangga sedih karena dia tidak memiliki buah. Kesedihan yang akhirnya membuat dia mengurung diri. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebatnya. Pohon mangga yang melihat di kejauhan tetap dalam kesedihannya. Dia hanya meratap nasibnya yang tidak memiliki buah. Dia masih berharap bisa cepat memiliki buah supaya bisa pamer dengan pohon tomat. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Akhirnya, buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa meninggalkan satu buah pun. Pohon tomat dengan bangga merasa senang bahwa dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Pohon mangga yang masih mengurung diri di kamar tiba-tiba mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat yang adalah sahabat karibnya telah mati. Pohon mangga yang penasaran akhirnya bertanya kepada pohon beringin tua. Pohon tua yang bijaksana, usia pohon ini sudah ratusan tahun dan punya pengetahuan luas. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin tua menjawab pertanyaan pohon mangga. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga penasaran. Kamu itu memang lama baru bisa berbuah. Pada usia 4 atau 5 tahunlah dirimu baru berbuah. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Terang pohon beringin tua. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetap adalah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat. Tetap adalah pohon tomat. Temanmu pohon tomat juga pernah iri melihat tubuhmu yang tinggi dan besar. Setelah dijelaskan, dia tetap tidak mau menerima. Sekarang tergantung dirimu. Apakah mau menerima atau tidak keadaan dirimu? Kata pohon beringin tua menambahkan. Berapa banyak pohon yang bertanya akan hal ini? Tanya pohon mangga seraya berbisik. Semua pohon, kata pohon beringin tua. Pohon mangga akhirnya pulang dengan pemahaman baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Karena setiap pohon ternyata punya kekurangan masing-masing. Tetapi yang lebih penting, pohon mangga disadarkan bahwa setiap pohon diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca sebuah dongeng tentang kisah pohon tomat dan pohon mangga. Selanjutnya, sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut. Yang pertama adalah tokoh. Tokohnya adalah pohon tomat, pohon mangga, dan pohon beringin tua. Kemudian ada amanat atau pesan moral dari dongeng yang tadi telah kita baca. Yang pertama, kita tidak boleh iri. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Yang ketiga, dan kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Kesimpulan, dalam setiap cerita dongeng pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai sekarang mari kita praktikkan pesan atau amanat dari cerita yang pernah kita dengar.